Indonesia diberi ya pemimpin yang bodoh bahwa memang Indonesia direncanakan akan hancur di tahun 2030 dan itu eksis. UKT mahal. Itu adalah sebuah rencana yang terstruktur. Faktanya apa? Setelah 10 tahun, IQ rakyat Indonesia rata-rata hanya 78,49. Di tahun 2014, survei yang sama itu menunjukkan bahwa rata-rata IQ rakyat Indonesia itu di angka 89. Kita akan punya pemimpin yang memiliki disabilitas kuadrat. Karena negara kita itu sudah habis nanti. 5 tahun lagi itu negara kita sudah habis. Dr. Tifa cemas dengan masa depan Indonesia sehingga dia mengatakan bahkan dalam 5 tahun ke depan Indonesia bubar. Tapi dia menyebut bahwa ini bagian dari sebuah konspirasi global. Ya. Indonesia juga sedang dirancang untuk bubar. Dan indikasinya bahwa dalam 10 tahun terakhir saja IQ kita turun 11 poin. Ya. Saya merasa ngeri menyimak paparan Dr. Tifa. Kalau rakyat tidak bangkit, rakyat tidak melawan, rakyat tidak makan gerakan, maka Indonesia benar-benar akan bubar dan cuma tinggal nama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, Bang Edi Channel. Saudara sekalian, masih soal halal bihalal yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air, sebuah kelompok organisasi diaspora yang beranggotakan tersebar di 21 negara ya, 5 benua, Afrika, Eropa, Asia, Amerika, dan Australia ya, tersebar dan banyak yang datang bicara. Nah, antara lain sekali ini saya mau bicara apa yang disampaikan oleh dokter cantik ya, Dr. Tifa. Dr. Tifa ini kemarin hadir duduk di sebelah Profesor Husnul Mariyah, dua tokoh perempuan yang cukup kritis ya. Seperti kita tahu juga Dr. Tifa ini juga seorang aktivis perubahan pergerakan yang banyak mengkritisi soal pandemi kesehatan di negeri kita ini, yang terakhir dia nyebutnya pandemic treaty ya kalau nggak salah ya. Saya belum bisa menyaut WA Dr. Tifa pada saya yang ngajakin ngobrol soal pandemi treaty ini. Mudah-mudahan dok ya kita bisa atur waktunya, Allah kasih kita kesempatan untuk duduk sama-sama membahas soal ini. Dr. Tifa kemarin bicara agak sedikit panjang, maksud saya dibanding para pembicara lain, Refli Harun yang cuma 2 menit sekian, lalu ada Rijal Fadila yang cuma 3 menit lebih ya, kurang dari 4 menit, bahkan Jenderal Gatot, ada Munarman bicara segala macam, nanti insya Allah kita harus potong-potong. Dan tadi saya sempat lihat bahwa Dr. Tifa bicara lebih 8 menit. Dan itu cukup panjang, dia bicara setelah Muhammad Hatta Taliwang ya, MHT. Aktivis senior. Yang menarik adalah Dr. Tifa menyebut dirinya sebagai selain saya praktisi medis juga praktisi prediksi ya. Jadi dokter cantik ini memang termasuk ahli di bidang prediksi ya, dalam bahasa obrolan obrolan guyon ya, penerawangan lah gitu ya. Bisa menerawang, tapi itu guyon tentu saja, tidak itu yang maksud. Kalau penerawangan kan suka dinisbatkan pada hal-hal yang sifatnya klinik dan sebagainya. Nah, kalau Dr. Tifa based on knowledge ya, pengetahuan dan sejumlah pengalamannya. Yang menarik saudara sekalian, sepertinya Dr. Tifa cemas dengan masa depan Indonesia sehingga dia mengatakan bahkan dalam 5 tahun ke depan Indonesia bubar. Astagfirullahaladzim. Bubar ya. Walaupun dia menyebut juga seperti yang dikatakan Prabowo pada 2019 bahwa pada 2030 Indonesia akan bubar ya, ada disebut itu juga, tapi dia menyebut bahwa ini bagian dari sebuah konspirasi global ya, yang memang bermaksud mencerai-beraikan Indonesia. Dia memberi contoh misalnya sebuah negara besar seperti Republik Sosialis Uni Soviet ya,
itu pun tahun 91 bubar. Jadi umurnya cuma 69 tahun. Berdiri tahun 1922, 91 bubar ketika presidennya Gorbachev memperkenalkan Perestroika, dan itu membuat Soviet bubar. Nah, jadi yang ingin Dr. Tifa katakan bahwa Indonesia juga sedang dirancang untuk bubar. Mungkin namanya masih ada, tapi faktanya sudah menjadi tidak seperti yang kita tahu dan kita harapkan sekarang ini. Oke, saudara sekalian, ini video dari Dr. Tifa yang saya maksud tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, saya di sini dengan sempitnya waktu saya ingin sampaikan sesuai dengan kompetensi saya sebagai seorang yang bergerak dalam bidang prediksi. Ya. Jadi saya akan sampaikan prediksi terutama pada teman-teman FTA dan juga kepada para mahasiswa yang hadir dan juga bapak dan ibu semua yang hadir di sini. Jadi prediksi pertama itu dari sisi fakta. 10 tahun orang mengira seperti tadi juga ada satu tokoh yang sampaikan bahwa Indonesia ini dipimpin oleh seorang yang luar biasa, pintar, raja, Jawa dan sebagainya. Bukan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda analogi yang paling tepat. Tokoh ini yang menguasai Indonesia 10 tahun ini siapa? Itu ada seorang tokoh Nazi namanya Eichmann. Eichmann itu dipropagandakan sebagai arsitek Holocaust. Di framing pada waktu itu sebagai orang yang cerdas, jenius, luar biasa. Yang membangun Holocaust, yang menewaskan jutaan bangsa Yahudi di Jerman. Dipropagandakan sebagai orang yang luar biasa, jenius. Tapi kemudian seperti apa Eichmann itu ketahuan ketika kemudian dia dipengadilankan, diadili sebagai penjahat kriminal Nazi. Di situ ketahuan bahwa ternyata Eichmann itu orang bodoh sekali. Ketika ditanya oleh hakim, jawabannya ngawur, jawabannya nggak sesuai. Jadi artinya apa? Kita seringkali dihalusinasikan lah, diilusikan tokoh yang ditokohkan, seakan-akan dia cerdas, seakan-akan dia berkuasa. Tapi pada waktunya akan ketahuan bahwa dia itu orang yang bodoh sekali. Kenapa saya bilang bahwa seseorang itu bodoh sekali? Karena orang itu saking bodohnya, itu dia, kebodohan yang paling bodoh adalah dia tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu adalah kebodohan yang paling hakiki. Jadi kita kalau melihat orang, apakah dia sesungguhnya bodoh atau dia sesungguhnya cerdas, itu lihatlah apakah dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau orang tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu dia bodoh sebodoh-bodohnya. Ya, nanti waktu yang akan membuktikan. Itu pertama itu. Kemudian dari sisi prediksi, kenapa Indonesia diberi pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang bodoh? Karena ini sesuai dengan prediksi yang terjadi di dunia. Seperti yang terjadi di dunia, bahwa dunia ini sedang mengalami entropi. Karena dunia diprediksi direncanakan akan terjadi sebuah perubahan besar yang namanya Great Change atau Great Reset oleh orang-orang yang merencanakan. Dan perencanaan itu sudah sejak dari tahun pasca Perang Dunia Kedua seperti yang terjadi. Sehingga Indonesia ini merupakan dampak atau ikutan bahwa memang Indonesia direncanakan akan hancur di tahun 2030 dan itu eksis. Itu adalah sebuah prediksi. Kita melihat bahwa selama pemilik Indonesia, selama rakyat tidak bergerak, selama rakyat diam saja, maka tahun 2030 Indonesia sudah nggak eksis anymore. Sebetulnya kalau situasinya kita bicara dari sisi state negara itu come and go negara itu come and go, negara itu datang dan pergi. Sama seperti kita tahu ada sebuah negara besar sekali, negara USSR, waktu itu negara sosialis Soviet yang berdiri tahun 1922 dan dia tumbang di tahun 1991. Menghasilkan sekarang remains nama Rusia, masih sebagai sebuah negara besar, 69 tahun. Jadi sebetulnya itu yang harus kita cermati baik-baik. Saya ingin teman-teman semua para tokoh luar biasa yang ada di sini, yang Anda semua ini, kita semua ini sebagian kecil sekali dari potensi SDM Indonesia saat ini. Anda semua itu hanya 0,3% dari 278 juta rakyat Indonesia loh. Artinya apa? Anda semua itu termasuk bagian dari 850 ribu
rakyat yang bisa diajak berpikir, yang cerdas, yang jenius, yang punya kapasitas luar biasa. Ya, kenapa saya bilang bahwa memang ini adalah sebuah rencana yang memang akan jadi. Termasuk dari yang tadi Ananda Adinda BEM itu tadi sampaikan, sekarang problematika yang ada UKT mahal. Itu adalah sebuah rencana yang terstruktur. Faktanya apa? Setelah 10 tahun, IQ rakyat Indonesia rata-rata hanya 78,49, menjadi negara terbodoh nomor 126 dari 200 negara. Sementara di tahun 2014, survei yang sama itu menunjukkan bahwa rata-rata IQ rakyat Indonesia itu di angka 89. Artinya berarti terjadi decrease, terjadi penurunan IQ 11 poin selama 10 tahun. Bayangkan saja, itu yang ada di Indonesia sekarang. Artinya kalau kita biarkan rakyat tidak segera bergerak untuk memberdayakan diri, maka kita akan melihat bahwa kehancuran negara Indonesia ini hanya tinggal tunggu waktu saja. Apalagi kalau kita sekarang melihat bahwa sekarang Indonesia dalam mudah-mudahan tidak mendapatkan dakwah ya 5 tahun ke depan secara fakta pemilu akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki disabilitas. Saya bisa katakan begitu. Ya, kita akan punya pemimpin yang memiliki disabilitas kuadrat. Satu adalah orang, mohon maaf, yang sudah mengalami disabilitas secara fisik dan kognitif, dan yang kedua adalah orang yang tidak punya kompetensi sama sekali, berkualifikasi menjadi pemimpin Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, teman-teman, dalam 30 tahun ke depan, pasca 2030, itu adalah fase di mana kita harus, seperti yang tadi Pak Novel sampaikan, kita harus bersabar, tapi tidak pasif. Kita harus bersabar untuk berjuang. Apa yang mesti kita lakukan? Karena negara kita itu sudah habis nanti. 5 tahun lagi itu negara kita udah habis. Udah habis. Tinggal namanya saja mungkin masih ada Republik Indonesia. Tapi negara sebagai kedaulatan akan habis. Dari sisi kesehatan, 27 Mei 2024, kedaulatan negara dari sisi kesehatan akan habis. Karena pandemic treaty. Dan tidak ada satupun dari kekuatan atau kekuasaan ataupun tokoh-tokoh menyadari hal itu. Pilar yang kedua, pendidikan. Indonesia, rakyatnya, generasi muda semakin dibikin bodoh karena tidak bisa punya akses masuk ke perguruan tinggi. Angka lulusan sarjana Indonesia itu hanya 4,6%. Sedangkan sarjana di negara maju itu 50% jumlahnya. Bayangkan betapa mudahnya Indonesia akan dihancurkan. Jadi usul saya terakhir adalah, mari teman-teman semuanya kita bangun Indonesia sel to sel. Sama seperti waktu Gandhi berusaha untuk menyelamatkan India waktu itu. Kita bangun kekuatan sel to sel. Teman-teman FTA bangun sel to sel di negara masing-masing. Kita terus berkomunikasi. Kita terus menjalin hubungan baik sehingga masing-masing sel itu pada waktunya nanti akan berfungsi menghasilkan sebuah kekuatan yang mendobrak, tapi tidak sekarang. Butuh waktu 30 tahun dari sekarang. Tapi kita harus memulai dari sekarang. Kita harus memulai dari sekarang. Sehingga 30 tahun lagi kita akan bisa melahirkan the new Indonesia. Mudah-mudahan amin. 20 tahun lagi kita akan bisa menghasilkan the new Indonesia. Saat ini kita berjuang dari sel to sel. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara sekalian? Ngeri ya. Jadi dia menyebut bahwa ada konspirasi global, sampai misalnya kenapa Indonesia diberi pemimpin yang bodoh. Wah, ngeri nggak? Kenapa Indonesia diberi pemimpin yang bodoh? Paparan Dr. Tifa kan diawali dengan menyanggah penjelasan Bang Hatta Taliwang ya, yang menyatakan bahwa Indonesia dipimpin oleh orang raja yang berfilosofi Jawa, bukan raja, maksudnya presiden yang berfilosofi raja Jawa begini bla 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 bla, pintar pandai segala macam dibantai semua sama Dr. Tifa, dan dikatakan bahwa Indonesia itu memang disiapkan untuk disiapkan pemimpin yang bodoh untuk memimpin gitu. Dan indikasinya bahwa dalam 10 tahun terakhir saja IQ kita turun 11 poin ya, turun 11 poin, dan itu menjadi apa sih namanya, dari sekitar 200-an itu kita cuma ranking di tengah dan mengerikan sekali. Nah, ini menurut Dr. Tifa merupakan bagian dari konspirasi global yang difasilitasi oleh para pejabat yang memang tidak segan-segan menjual negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok kegerombolannya, begundal-begundalnya.
Saudara sekalian, saya merasa ngeri mendengar, menyimak paparan Dr. Tifa. Walaupun di akhir paparan Dr. Tifa mengajak rakyat untuk bangkit. Kalau rakyat tidak bangkit, rakyat tidak melawan, rakyat tidak melakukan gerakan, maka Indonesia benar-benar akan bubar dan cuma tinggal nama saja. Ngeri, 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 ngeri. Gimana saudara sekalian? Anda setuju dengan paparan Dr. Tifa? Saya melihat yang dia paparkan based on fakta-fakta dan prediksinya, saya sependapat bahwa Indonesia walaupun mungkin tidak sedahsyat yang Dr. Tifa gambarkan. Kalau nggak salah dulu kan Prabowo 2019 juga mengutip novel Ghost Split ya, yang ditulis oleh seorang futurolog juga ya, yang memprediksi masa depan bagaimana Indonesia bisa bubar. Nah, kalau kita ingin mencegah Indonesia bubar, ayolah seperti kata Dr. Tifa, rakyat kita bahu-membahu melawan ya gerakan konspirasi global ini untuk Indonesia yang lebih baik, untuk anak cucu kita ya. Jangan sampai Indonesia yang sekarang sudah hampir remuk redam ini di tangan para pejabat-pejabat laknat yang memfasilitasi para oligarki asing dan asing, mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan diri kelompoknya sendiri, itu semakin merajalela ke depan. Gitu ya? Setuju ya? Oke, teman-teman sekalian, saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.